Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video saya, yaitu bagian kedua konsep asuhan keperawatan. Yang pertama terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengkajian, terdiri dari identitas, umur, jenis kelamin, status kesehatan saat ini, keluhan utama, alasan masuk rumah sakit, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital. Terdiri dari tekanan darah, suhu, pernapasan, nadi, dan body system, sistem pernapasan. Yang pertama, infeksi membran mukosa hidung faring tanpa kemerahan, tonsil tampak kemerahan dan edema, tampak batuk, tidak produktif, tidak ada jaringan parut pada leher, tidak tampak penggunaan otot-otot pernapasan tambahan, pernapasan kuping hidung, palpasi, adanya demam, teraba adanya pembesaran kelenjar limfe pada daerah leher atau nyeri, tekanan pada nodus limfespikalis, tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid. Perkusi, suara paru normal, okultasi, suara napas vesikuler, tidak terdengar ronci pada kedua sisi paru. Yang berikutnya, sistem kardiovaskuler, infeksi, didapatkan adanya kelemahan fisik secara umum, palpasi, denyut nadi cepat, perkusi, batas jantung mengalami pergeseran, okultasi, tekanan darah meningkat, sistem pensyarafan. Klien mengalami gejala panas disertai juga tanda gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Sistem perkemihan, jarang ditemukan gejala pada sistem perkemihan. Sistem pencernaan, pada sistem pencernaan klien mengalami nyeri, tekanan pada tenggorokan, nyeri perut, penurunan nafsu makan. Sistem integumen, mengkaji warna kulit, integritas kulit, utuh atau tidak. Turgor, kulit kelihatan kering, panas, dan nyeri saat tekan. Sistem muskuloskeletal, tidak ada kelainan di dalam sistem ini kecuali ada komplikasi penyakit lain. Sistem endokrin, tidak ada kelainan kecuali komplikasi. Sistem reproduksi, tidak ada kelainan bentuk alat kelamin jenis laki-laki maupun perempuan. Sistem penginderaan, pada sistem penginderaan bagian konjungtiva, sklera normal, dan pupil dapat menangkap cahaya dengan baik. Sistem imun, biasanya gejala terjadi saat kekebalan tubuh menurun. Berikutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif, didefinisikan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruktif jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten, berhubungan dengan spasme jalan napas dan sekresi jalan napas, ditandai dengan yang pertama tanda gejala mayor, subjektif, tidak tersedia objektif, batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk. Yang kedua, sputum berlebih atau obstruktif di jalan napas, mekonium di jalan napas. Ketiga, wheezing, mengi atau ronki kering. Untuk gejala dan tanda minor, yang subjektifnya dyspnea, sulit bicara, dan ortonia. Untuk objektifnya, gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Untuk diagnosa yang kedua, pola napas tidak efektif, dapat didefinisikan inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat, berhubungan dengan depresi pusat pernapasan, hambatan upaya napas, kecemasan, ditandai dengan gejala dan tanda mayor. Untuk subjektifnya dyspnea, objektifnya penggunaan obat bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas yang abnormal. Untuk gejala dan tanda minornya, data subjektifnya ortonea, objektifnya pernapasan pusit lip, pernapasan caping hidung, diameter toraks anterior posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan darah inspirasi menurun, dan ekskrusi dada berubah. Untuk diagnosa ketiga, nyeri akut, dapat didefinisikan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau